Ya, pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh lingkungan belajar yang mendukung. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta kondusif bagi murid. Melalui supervisi manajerial, kami, pengawas sekolah, hadir sebagai mitra kepala satuan pendidikan untuk memastikan setiap fasilitas dikelola secara optimal sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Zainal dengan nomor pokok mahasiswa L250260006. Saat ini sedang berada di Satuan Pendidikan Binaan, yaitu SD Negeri 214 Perumnas Cijerah. Saat ini saya sedang melakukan supervisi manajerial dengan Kepala Satuan Pendidikan di SD Binaan. Seperti apa prosesinya? Mari kita simak. Wilujeng Sunting Bapak. Alhamdulillah Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, gimana Pak? Terima kasih Ibu Kepala Satuan Pendidikan telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi manajerial. Namun kita akan fokuskan di bidang sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana itu sangat penting untuk menunjang dan sebagai penjamin mutu pendidikan. Siap, saya dampingi ya Pak ya. Mari Pak, saya dampingi. Mari. Bu, saya lihat di sini nampak begitu tertata rapi, bersih. Kira-kira apa sih Bu program yang diaplikasikan di sekolah ini? Oke, kalau untuk kebersihan Pak ya, kebetulan ada beberapa program yang dilaksanakan ya dari siswa dan juga dari guru. Nah, tapi yang utama adalah mungkin dari Laisus kami ya, yang setiap hari selalu menjaga kebersihan dan kebersihan seluruh fasilitas sekolah kami. Nah, untuk program siswa kami ada program yang namanya Bela Siswa 214, di mana setiap pulang sekolah secara bergilir ya Pak ya, setiap kelas tugasnya adalah membersihkan tempat-tempat umum sekolah seperti masjid, terus perpustakaan, toilet, koridor-koridor. Jadi mereka secara bergantian setiap hari. Lalu untuk Bela Guru 214 itu dilaksanakan oleh guru-guru kami. Jadi untuk membersihkan ruang guru, mereka membersihkannya sendiri. Begitu. Baik, luar biasa. Ini program akan menjadi sebuah best practice dan tentunya untuk kebersihan lingkungan sekolah ini tidak hanya menjadi peran atau tugas dari penjaga sekolah saja. Betul. Ibu sudah bagus melibatkan warga satuan pendidikan. Mantap Bu ya. Bagaimana ruang kelas saat ini? Apakah seluruh ruangan kelas ini sudah layak digunakan untuk proses pembelajaran? Untuk ruang kelas ya Pak ya, kebetulan kami mempunyai 11 ruang kelas dan alhamdulillah ya 11 ruang kelas di sekolah kami itu sangat layak digunakan. Seperti Bapak ketahui bahwa kita kemarin itu mendapat revitalisasi 2025 ya, jadi pasti sangat layak digunakan. Terima kasih ya, karena memang revitalisasi adalah salah satu program dari pemerintah. Masuk. Ayo Pak. Oh, ini Pak ruang kelasnya. Oh, ini ruang kelas. Ya, alhamdulillah juga sudah ada ini ya. Nah, bagaimana Bu mengenai pemanfaatan media pembelajaran yang sifatnya teknologi seperti papan interaktif digital, LCD, proyektor dan lain sebagainya? Apakah guru atau PTK di sini juga sudah melakukannya?
Oke, untuk pemanfaatan ini ya, alhamdulillah Pak, seluruh guru sebenarnya sudah melaksanakan itu, menggunakan itu. Tapi biar lebih afdol lagi, ada gurunya di sini. Bu Rita, Oh, ini mangga. mohon izin Ibu. Sejauh ini pemanfaatan dari media pembelajaran digital seperti apa sih Bu? Alhamdulillah untuk pemanfaatan digital ini bisa kita lakukan melalui proses pembelajaran, pada pemaparan materi dan juga asesmen. Nah, jadi anak-anak lebih menyenangkan gitu ya sekaligus belajar teknologi pada. Berarti ini juga turut memfasilitasi keberlangsungan proses pengalaman pembelajaran bagi murid. Terima kasih Ibu, mangga Ya, dilanjutkan. oke. Sekali kira-kira pakai tanda baca yang mana? Ah, Ya, siapa yang bisa? Oh, coba dia dari yang mana? klik. Kapan kamu belajar? Pakai tanda baca apa? Oke, Oh, tepuk tangan. luar biasa. Baik, jadi tantangannya bukan saja ketersediaan sarana dan prasarana, namun bagaimana cara mengoperasionalkan media pembelajaran untuk proses pembelajaran pada murid. Mari Pak, ini ruang perpustakaan kami. Ini ya perpustakaan. Ya, mari Pak. Ya, mangga. Oh, ini ya ruang perpustakaannya, Bu ya. Tuh. Sejauh ini pemanfaatan dari ruangan perpustakaan seperti apa ini, Bu? Oke, untuk pemanfaatan perpustakaan, alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan selama sekarang ya, selama berarti 3 mingguan. Ini sangat mendukung sekali program literasi di sekolah kami. Baik. Jadi ada beberapa program di sini untuk pemanfaatan perpustakaan. Pertama, kami adanya duta ini ya, duta pustakawan gitu. Lalu juga ada bedol kelas. Jadi setiap hari ya satu kelas dibedol ke sini gitu ya. Karena apa? Ya biar anak-anak mengenal perpustakaannya. Kalau tidak begitu kan anak-anak ya suka milih-milih ya kalau tidak dibedol gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan minat belajar mereka, membaca mereka itu tinggi. Ya, tergali ya Betul, minat literasinya. iya. Nah, sejauh ini koleksi untuk buku yang memang diperuntukkan sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti apa Bu koleksinya? Kalau memenuhi 100% ya belum ya Pak ya. Jadi kami masih mencoba, masih berusaha untuk memenuhi itu. Jadi masih alhamdulillah saya dan tim literasi itu mengajukan beberapa mencari endorse gitu ya untuk melengkapi buku-buku perpustakaan ini biar lebih menarik lagi buat anak-anak. Baik, artinya sebagian telah terpenuhi, namun memang ini akan menjadi skala prioritas untuk pengembangan sarana di tahun berikutnya. Luar biasa Bu ya. Mari Pak, ini adalah ruang administrasi. Ya. Oke. Bagaimana Bu pengelolaan inventaris barang di sekolah ini? Untuk inventaris pengelolaan barang tahun ini memang akhir bulan ini ya Pak ya, saya sedang mau mengadakan program rekonsiliasi aset yang akan dilakukan oleh tim aset gitu. Jadi supaya tahu barang-barang yang masih bagus gitu ya, dan juga yang dipinjam oleh Bapak Ibu guru juga kan bisa diinventarisir. Ya begitu. Mari Pak ke sini. Ini adalah ruang tata usaha ya Pak ya. Di sini ini Bapak ruangan TU, ada 2 orang kebetulan di sini. Mari Bapak duduk. Ya, silakan. Terima kasih Bu ya. Di sekolah ini Bu ada program pemeliharaan inventaris seperti apa Bu? Seperti tadi yang saya bilang ya Pak ya, bahwa program inventaris diadakan setiap awal tahun ajaran ya. Berarti dalam 1 tahun itu 2 kali. Itu dilaksanakan oleh tim aset. Tim aset ya. Iya. Jadi sudah terjadwalkan dan reguler itu ya. Betul. Secara pemantauan berkala. Oke. Kita ke UKS ya Pak ya? Oke, semangat silakan. Oh, ini ruangan UKS-nya Bu. Ya, nyaman sekali Bu ya. Alhamdulillah. UKS adalah sarana penting dalam menciptakan sekolah yang sehat. Bagaimana sih Bu pengelolaan UKS di sekolah ini?
UKS di sekolah memang memberikan pelayanan kesehatan ringan ya Pak ya. Iya. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan Puskesmas. Jadi Puskesmas mengetahui bagaimana keadaan kesehatan anak-anak di sini. Ya, ada prioritas tentunya untuk murid Bu ya, dengan P3K-nya, dan mungkin ada dokter cilik atau program yang lain. Ada dokcil di sini. ada Dokcil dokcil. ya. Luar biasa Bu. Mari kita lihat ruangan toilet Bu. Oh, Settingnya. siap. Bapak, ini toilet putri ada 5 ya Pak ya. 2 difabel untuk difabel dan 3 lagi untuk ini yang biasa gitu ya. Bagaimana sekolah dalam memastikan kebersihan toilet dan ketersediaan air? Nah, untuk pemeliharaan kebersihan di toilet ini, satu memang tadi ya dari Laisus ya Pak ya, membersihkan setiap hari. Yang kedua juga kan dibantu juga oleh tadi program bela siswa. Ya, Nah, ini bareng-bareng nih anak-anak pulang sekolah. Lalu dari tim Sarpas juga kan setiap seminggu sekali atau misalkan 2 minggu sekali itu ada monep. Kebetulan ini kan ya, ini ada instrumen monepnya. Ini jadi yang harus diisi oleh petugas Laisus, apa saja yang mereka kerjakan di sini setiap hari. Berarti ada keterlibatan aktif dari setiap warga satuan pendidikan. Kondisi sanitasi yang baik akan menciptakan kenyamanan belajar bagi murid. Baiklah Ibu, dari hasil pengamatan saat ini yang merupakan bagian dari supervisi manajerial, saya melihat secara umum kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri 214 Perumnas Cijerah ini dalam kondisi lengkap dan baik untuk menunjang proses pembelajaran bagi murid. Namun ada beberapa yang harus ditingkatkan dan dibenahi, termasuk penggunaan media pembelajaran yang terkait dengan teknologi. Berikutnya ada melengkapi koleksi buku di perpustakaan. Ya, gitu. Dan satu lagi Bu, apa? Program mengenai pemeliharaan yang diatur dan dijadwalkan secara sistematis. Itu saja sih Bu. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Tadi kita beberapa jam ya, berkeliling di sekolah kami gitu ya. Kami akan menjadikan hasil supervisi ini untuk bahan evaluasi kami dan menyusun ya perbaikan-perbaikan untuk pengembangan sekolah berikutnya. Terima kasih ya Bapak, jangan kapok datang ke sekolah kami. Siap, luar biasa. Terima kasih juga telah mendampingi beberapa menit ke belakang ya Bu. Saya mengamati lingkungan sekolah sedemikian rupa, melihat di sarana dan prasarana. Harapan saya ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan penilaian belaka, namun akan menjadikan sebuah refleksi dan bahan untuk terus dikaji dalam proses pendampingan dan pembinaan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Itu saja mungkin Ibu ya. Mudah-mudahan kita berjumpa di sesi pendampingan berikutnya. Sekaligus saya mohon izin pamit. Terima kasih untuk segenap warga satuan pendidikan dan salam untuk PTK Pendidik Tenaga Kependidikan di SD Negeri 214 Perumnas Cijerah. Hatur nuhun, sehat semuanya dan terus memberikan kontribusi positif untuk dunia pendidikan. Saya pamit Ibu ya. Siap, Hatur nuhun. Bapak. Ya, mangga.